Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan, keselamatan. Apalagi pada saat ini kita sedang melaksanakan puasa Ramadan ya Pak, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan dan kelapangan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia dan berkenan untuk meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman pengambilan keputusan selama Bapak menjadi pemimpin di sekolah ini. Tapi terlebih dahulu saya perkenalkan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Setiawan, Kepala SD Cikoneng 1, Kecamatan Kalimas. Saya selaku pelakor di SD Cikoneng ini sejak tahun 2022. Pada kesempatan ini saya terima kasih kepada Pak Budi, bagaimana beliau ingin berbagi pengalaman tentang dilema dan rujukan moral yang selama ini kami jalankan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pengambilan keputusan yang telah Bapak lakukan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Baik, terima kasih Pak Budi. Sebagai seorang pemimpin di suatu sekolah, saya yakin pasti akan menemui dan menghadapi beragam permasalahan atau kasus. Baik itu kasus yang keduanya benar, tapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah, yang disebut bukan moral. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, seperti guru, PTK yang ada di sekolah tersebut. Setelah permasalahan dapat dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasih, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Salah satu contoh kasus dilema etika yang pernah saya hadapi adalah ketika saya membuat keputusan dalam rangka meningkatkan kedisiplinan waktu untuk guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru dengan mengisi daftar hadir, datang dan pulang,
aturan tersebut untuk memberikan rasa keadilan bagi setiap guru. Saya melakukan hal tersebut karena masih ada beberapa guru yang sering tidak hadir dengan berbagai alasan seperti sakit, izin, dan bahkan datang dan pulangnya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang dan termasuk guru memiliki kesibukan dan hal-hal yang penting lainnya yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, saya mengambil keputusan bahwa setiap guru harus mengisi waktu datang dan pulang dengan jujur untuk meningkatkan kedisiplinan. Namun jika ada guru yang berhalangan hadir, guru tersebut harus mengkonfirmasi kepada kepala sekolah dan mereka sejalan cepat ya lanjutnya. Ya, jadi menarik sekali kasus yang pernah Bapak hadapi dan Bapak sudah melakukan pengambilan keputusan yang tepat begitu ya Pak ya. Nah, berikutnya langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam mengambil langkah-langkah ya, saya harus berpikir bahwa saya harus mengidentifikasi masalah ini dengan benar agar nantinya dapat membuat keputusan yang tepat. Prinsip pengambilan keputusan yang saya lakukan adalah berpikir berbasis rasa peduli. Pada kasus yang saya hadapi tadi, saya melakukan identifikasi mengenai hal-hal atau nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu nilai keadilan lawan rasa kasihan atau kepedulian. Kasus ini melibatkan beberapa pihak, diantaranya kepala sekolah, guru, dan berdampak kepada murid dan orang tua. Kemudian saya mengumpulkan fakta-fakta bahwa ada beberapa guru yang datang siangan karena ada kepentingan pulang sebelum waktunya, bahkan ada sering tidak hadir. Setelah diuji, kasus ini mengandung benar, awalnya benar, bahwa benar ketika saya ingin meningkatkan kedisiplinan dan keadilan, dan benar juga kalau guru memiliki kepentingan lain selain mengajar di sekolah. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap merupakan hal efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah mempertimbangkan masalah tersebut dengan fakta-fakta yang ada, dengan membangun kebijaksanaan dan melihat kemungkinan-kemungkinan pengaruh dari keputusan yang diambil. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan suatu tantangan gitu ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hasil keputusan yang diambil mungkin ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan, hal-hal tersebut menjadi sebuah tantangan. Semua pihak harus konsisten dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati sesuai dengan aturan. Nah, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk dan prosedur seperti apa yang
Bapak jalankan? Dalam menyelesaikan kasus dilema etika dapat dilakukan secara langsung di tempat atau diselesaikan secara terjadwal. Hal tersebut tergantung pada jenis kasus atau permasalahan yang dihadapi. Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Itu tantangan ya Pak, tantangan bagi Bapak sebagai seorang pemimpin ya untuk mengambil sebuah keputusan dari kasus dilema etika ya Pak ya. Nah kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah, yang sangat mendukung, terutama tentang komunikasi. Jadi komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi faktor utama adalah komunikasi. Ya menarik sekali Pak ya, tadi sudah Bapak sampaikan tantangan juga faktor-faktor selama ini untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan suatu keputusan dilema etika ya. Nah kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri yang dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang saya petik adalah memahami konteks permasalahan yang dihadapi dan menjalin komunikasi yang baik dengan warga sekolah dalam mengambil sebuah keputusan. Maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan berbagai pihak. Ya. Wah menarik sekali ya Pak ya, Bapak sudah memberikan begitu banyak pengetahuan dan juga pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, dan ini adalah suatu pembelajaran bagi saya untuk mengikuti gitu ya, mengikuti langkah-langkah yang telah Bapak lakukan, dimulai dari tadi mengidentifikasi, kemudian mengenal nilai-nilai yang ada dalam kasus tersebut gitu ya, sampai menciptakan atau menghasilkan sebuah pengambilan keputusan yang luar biasa yang tepat, dan intinya pengambilan keputusan itu harus berpihak pada murid, berpihak pada semua pihak, kemudian juga bertanggung jawab dan tentunya mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal gitu ya Pak ya. Bapak rupanya demikian beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan sudah terjawab dengan sangat jelas ya Pak ya. Yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala waktu yang telah Bapak berikan dan juga ilmunya juga begitu Pak. Mohon maaf atas waktu Bapak terganggu gitu ya. Dan mudah-mudahan ya baru saya bermanfaat. Sekali lagi kemudian sukses. Amin, amin. Selamat. Iya. Kita bersama-sama saling berdoakan ya Pak ya. Kita puasa dengan tanpa halangan. Amin. Berdoa sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak atas segala waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Bagaimana ya? Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pada saat ini kita semua sedang melaksanakan ibadah puasa ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelapangan rezeki dan juga kesehatan.
terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Ibu telah berkenan untuk memberikan meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman terkait dengan pengambilan keputusan yang Ibu hadapi gitu ya, menjadi sebagai kepala sekolah gitu ya. Baik Bu, sebelum saya menyampaikan atau juga menyampaikan pertanyaan tentang pengambilan keputusan yang telah dilakukan, saya mohon Ibu berkenan memperkenalkan diri. Nama saya Irma Sundari. Saya bertugas sebagai kepala sekolah di sekolah Pendidikan Rendah. Saya mulai bertugas dari Februari 2022. Kurang lebih kalau lama bertugas sebagai kepala sekolah tahun lebih mau memasuki 3 tahun. Ya, terima kasih Bu ya. Baik Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pengambilan keputusan yang telah Ibu lakukan di sekolah itu. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga berdasar moral? Biasanya saya mengidentifikasi melihat keadaan di lapangan. Kalau permasalahannya tentang pengajaran tinggi, kita lihat dulu pengajaran tinggi, bagaimana dalam keseharian. Kalau misalkan kita menemukan ada sesuatu yang berbeda ini, ada permasalahan. Nah, identifikasi lagi. Seperti biasanya kalau ada sesuatu hal yang bermasalah sesuatu ya, biasanya ditambah juga kadang ada yang laporan, ada yang memberitahu gitu kan, nah itu ada kejadian ini, kami harus bagaimana, lalu kita tampung dulu, ada apa yang sebenarnya, dari yang kita dulu apa ini permasalahan di lapangan, baru kita simpulkan ternyata ada permasalahan ini sekarang saja. Tapi begitu ya cara mengidentifikasi kasus-kasus. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda setelah Ibu juga, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebaikan. Kalau dua kepentingan tersebut sama-sama mengambil nilai kebaikan untuk semua orang, kita harus dulu dengan mengambil mana yang menjadi skala prioritas. Artinya kepentingan yang mana yang harus didahulukan. Kita lihat dulu seberapa dampaknya atau manfaatnya itu dari dua kepentingan ini. Jika dirasa sama, berarti prioritasnya sama dua kepentingan. Nah, baru kita lihat mana yang harus lebih dahulu, mana yang harus didahulukan dari dua kepentingan yang baik ini yang mana. Oh, ada kepentingan A dan B. Oh, ternyata sama-sama penting, tapi yang A lebih baik didahulukan. Berarti kita ambil keputusan, tapi jangan lupa juga saya selalu melibatkan guru-guru yang ada, untuk sama-sama menganalisis dan kepentingan mana yang harus didahulukan. Kalau memang sama, kita dari bobotnya sama, kita lihat dari jangka waktunya. Jangka waktunya mulai harus cepat didahulukan. Nah, barulah kita ambil keputusan bahwa kepentingan ini yang didahulukan. Ini nanti setelah yang dilaksanakan. Jadi Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu tentunya dengan langkah menganalisis ya mana skala prioritas berdasarkan kepentingan mana yang lebih penting. Kemudian Ibu melakukan komunikasi dan juga berdiskusi dengan guru-guru dan rekan sejawat kalau baik. Kemudian Ibu langkah-langkah apa atau prosedur seperti apakah yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Kita di awal tadi identifikasi dulu permasalahannya apa, kepentingannya apa, dan dilema identifikasinya apa. Kemudian kita berdiskusi dengan diri, kita analisis, sama-sama menganalisis baiknya apa, dampaknya apa, gitu kan. Kemudian kebaikannya apa, tujuannya apa,
prioritas. Ini sama-sama penting. Kalau mau sama-sama penting, kita naikkan lagi skala prioritasnya. Yang mana yang harus didahulukan? Tetap kita melibatkan musyawarah dan keputusan bersama. Ya. Luar biasa Bu ya, langkah atau prosedur yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan seperti itu ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk kasus dilema etika, intinya tadi kita pahami dulu tujuannya. Kita mau tujuannya apa dulu yang diselesaikan. Tujuannya apa, kemudian kita dulu, kemudian kita berkolaborasi dengan musyawarah, mau analisis, kemudian baru kita melakukan keputusan. Ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu paling kalau untuk dilema etika itu ketika ada kepentingan-kepentingan yang harus sama mendapatkan perlakuan, tapi dampaknya sama-sama baik, sama-sama, tapi pada saat itu ada dampak kurangnya juga. Di sisi lain, baik loh kebijakan ini kepentingan, tapi di sisi lain apakah bisa diterima oleh warga sekolah, gitu kan? Tapi ini kebaikannya bagus betul ini kebaikan. Tapi di sisi lain juga tetap kita lihat lagi bagaimana ini dampak kurangnya. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika gitu ya? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk tata kelola yang bagus, kita menjaga secara bagus dan fleksibel melihat kondisi, melihat waktu juga. Maka kepentingan itu membutuhkan penyelesaian yang cepat. Kita juga tetap melakukan langkah penyelesaiannya. Ini kita mau diselesaikannya saat itu, tapi saat itu tidak memungkinkan, kita beri jalan waktu. Jadwalkan lagi nanti. Jadi intinya terjadi di jadwal tidak waktu, fleksibel. Itu sesuai dengan keputusan. Kebutuhan ya. Tapi apakah disesuaikan juga tidak dengan jenis permasalahannya? Iya. Ya. Jadi waktu penyelesaian juga diselesaikan dengan permasalahan. Ya. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Yang selalu membantu saya tentunya tim saya, ada warga sekolah. Bahkan kalau mungkin kita meminta pendapat siswa ya. Kalau kita juga, karena siswa yang akan merasakan suatu kebijakan. Betul, dampaknya juga semua warga sekolah tidak terkecuali. Jadi keterlibatan semua warga sekolah dalam pengambilan keputusan. Bagus sekali Bu. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ya, ketika mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, keputusan dilema etika kita benar-benar mampu mengidentifikasi bersama. Kemudian kita harus hati-hati dalam menganalisisnya, jangan sampai salah dalam menerapkan atau dalam memutuskan. Kemudian kita juga harus saling menghargai dan menghormati pendapat semua warga sekolah. Kemudian kita juga harus memperhatikan dampak dan manfaatnya bagi sekolah, bagi semua warga sekolah. Jadi sehingga nanti keputusan yang kita ambil dari pengalaman saya tidak hanya menguntungkan beberapa pihak, tetapi semua pihak mendapatkan manfaat. Betul sekali Bu, keputusan yang diambil itu kan harus berpihak kepada semua pihak ya, kemudian juga dapat dipertanggungjawabkan dan mengandung nilai-nilai kebaikan tadi ya. Luar biasa Bu, percakapan kita pada hari ini sangat luar biasa Ibu, menjadi pembelajaran bagi saya untuk
mengikuti apa yang telah Ibu lakukan, langkah-langkah yang telah Ibu paparkan tadi, insya Allah akan saya terapkan juga ketika saya dihadapkan pada sebuah kasus dilema etika, dan tentunya langkah-langkah yang Ibu tadi sampaikan akan saya ikuti demi bisa menciptakan atau mengambil sebuah keputusan yang tepat. Ibu rupanya sampai di sini kesempatan kita. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya telah mengganggu waktu Ibu, dan mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bermanfaat bagi saya khususnya dan juga bagi betul sekali. Terima kasih Bu atas waktu yang telah Ibu berikan. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Ya. Terima kasih Bu. Maaf ya. Sama-sama. Kalau saya ada salah kata atau bagaimana? Kalau mungkin nanti kedepannya kita coba. Betul. Ibu jangan sungkan kalau misalnya, maksudnya jangan apa ya, jangan apa Bu? Intinya mudah-mudahan hati Ibu terbuka gitu ya, waktu dan tempat terbuka bagi saya tentunya untuk saling berbagi. Terima kasih atas segala waktunya Bu. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.